Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tematika, subtematika pada pembelajaran yang kedua. Apa saja menjadi pokok bahasan kita? Ini dia. Yang pertama PPKN KD 1.2 sampai 4.2 mengenai hak dan kewajiban menjaga lingkungan umum. Yang kedua SPDB KD 3.4 dan 4.4 mengenai merancang karya montase. Mari kita mulai. Yang pertama, hak dan kewajiban menjaga lingkungan umum. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk tinggal atau menetap di suatu lingkungan yang bersih ya. Namun, perlu juga diperhatikan apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain ya. Jadi seperti konsep kita sebelumnya ya, konsep yang telah kita pelajari bahwa hak dan kewajiban itu haruslah seimbang. Dengan pelaksanaan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab, kita dapat memperoleh hak dengan baik. Ya, pun juga di lingkungan kelas ya, ada jadwal piket, ada kewajiban menjaga kebersihan. Apabila tidak dilaksanakan, kan kelas kita itu dipakai bergantian ya, 50%. Jadi seumpama yang hari ini nomor absen 1 sampai 15 tidak menjaga kebersihan, yang nomor absen 16 sampai 30 akan terganggu ya haknya untuk memperoleh suasana yakni kelas yang indah dan bersih ya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga lingkungan, terutama lingkungan kelas kalian ya. Jaga kebersihannya, kalau kotor disapu, dipel, dibersihkan ya, hingga pelayanan pendidikan oleh sekolah dilaksanakan dengan baik. Ya, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, sebagai anggota masyarakat, kita berhak memanfaatkan fasilitas umum dan memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaganya. Mulai dari sekolah ini kan fasilitas umum ya untuk semua warga sekolah. Kalian berhak untuk memanfaatkan kelas kalian. Kan enak ya nggak usah sewa gedung. Tinggal hanya diberi kewajiban untuk selalu menjaga kebersihannya. Itu saja. Jadi harus seimbang ya antara memanfaatkan dan melaksanakan kewajiban. Seperti itu ya adik-adik. Contoh perilaku yang menjaga lingkungan. Yang pertama menyeram setelah menggunakan toilet. Toilet ada dua ya, di dua apa tiga itu di sekolah kita. Itu boleh dipakai oleh warga sekolah, siapa saja. Namun harus dengan bertanggung jawab setelah kita memakai toilet, kita harus menyiramnya sampai benar-benar bersih ya. Terus juga tidak boleh membuang sampah ya, seenaknya di dalam toilet. Nanti akan memicu toilet itu menjadi kotor ya. Terus taat pada peraturan yang ada. Contoh di lingkungan sekolah saja ya, peraturan sudah ada. Peraturan itu dibuat untuk apa sih? Agar tercipta keadilan dan ketertiban. Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan, pasti akan menimbulkan kericuan ya. Mengakibatkan sistem yang terganggu karena adanya pelanggaran. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaganya. Pun juga ada di lingkungan masyarakat, ada yang namanya fasilitas umum ya. Itu harus juga diperhatikan peraturannya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh
apa merusak fasilitas umum kan seperti itu ya. Selanjutnya itu ya yang tadi membuang sampah benar-benar di tempat sampah. Tidak mencoret dinding dan fasilitas umum. Ini stop vandalisme ya. Apalagi kemarin itu kalian bawa tip X terus dicoret-coret di bangku. Itu tidak boleh. Kenapa? Fasilitas umum itu dipakai bergantian dan juga dipakai untuk dalam jangka waktu yang lama untuk adik kelas kalian. Dijaga kalian sudah dipinjami, nggak usah beli ya, nggak usah sewa. Jadi hanya kalian membalas dengan menjaga dengan baik ya. Terus tidak memetik bunga dan menginjak rumput. Kalau contohnya di taman kota itu kan ada tumbuhannya, ada rumputnya itu tidak boleh semena-mena kita memperlakukannya. Toh yang pada pembelajaran kemarin itu makhluk hidup harus kita sayangi. Ya. Terus apa sih yang manfaat yang kita dapat apabila kita menjaga lingkungan umum? Yang pertama, lingkungan itu sehat, aman, dan nyaman. Ya, kan kembali kepada kita sendiri. Lingkungannya sehat, aman, dan nyaman, kita menjadi betah, kita menjadi kerasan untuk menjalani kehidupan hingga tercipta pemikiran-pemikiran positif ya. Terus pekerjaan menjadi lebih produktif. Terus kalian juga lebih pintar kalau sekolah kan seperti itu. Terus terhindar dari virus dan penyakit. Ya, kalau lingkungannya sehat, tidak ada sampah. Sampah kan mengundang lalat, mengundang kuman. Lingkungan apa selokannya itu dibersihkan berkala. Ya, itu kan pasti yang namanya penyakit dan virus kan tidak akan bisa mendekat ya. Jadi kita hidupnya semakin sehat. Terus tercipta ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan sehari. Ini ya puncaknya dalam kehidupan kita tenang dan tentram. Itu adalah bagian dari nikmat, nikmat dalam kehidupan. Ya. Tetapi dengan catatan kita harus menjaga lingkungan terlebih dahulu. Ya, itu ya. Terus yang kedua merancang karya montase. Sebelum itu kita ini dulu ya, kita cari pengertian dari montase itu apa sih? Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang, sehingga menjadi kesatuan karya seni. Jadi di sini montase itu penyatuan gambar-gambar, ya, gambar-gambar disatukan untuk menjadi kesatuan karya seni baru. Kalau kemarin kan kita menempelkan untuk membentuk gambar, yakni mewarnai dengan benda ya, mewarnai suatu model atau pola gambar dengan menggunakan benda-benda seperti biji-bijian atau pecahan kaca atau dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kalau montase itu gambar yang sudah ada dipotong terus disatukan. Biasanya bahan-bahan itu bisa diambil dari majalah ataupun koran. Seperti itu ya adik-adik. Terus bedanya kolase dan mozaik kalau dibandingkan dengan montase. Montase itu gambarnya sudah ada, sudah jadi, lalu dipotong menurut bentuk gambar dan disusun hingga membentuk karya seni baru. Ini contohnya ya, ada gambar Power Ranger, ada SpongeBob, dinosaurus, dan pesawat tempur. Dan juga ini ada rumah ya. Nah, ini sebenarnya
ada satu gambar pemandangan. Ada matahari ini juga ya. Satu gambar pemandangan, terus kalian imajinasinya keluar. Buat apa ya kira-kira gambarnya? Oh, ada gambar Power Ranger dan rumah. Saya ingin meletakkan rumah di bawah gunung seperti itu ya. Terus ada dinosaurus di halaman rumah seperti itu. Intinya, kalau montase itu menggambar dengan meletakkan gambar. Itu ya kuncinya ya. Jadi kita menggunakan gambar untuk menggambar di suatu objek. Ya, seperti itu ya. Jadi paham kan bedanya kolase dan mozaik. Kalau kolase dan mozaik itu kan cuma mewarnai ya, mewarnai bentuk hingga menjadi kesatuan yang indah, atau menggambar langsung dengan objek-objek berupa biji-bijian dan benda-benda lain. Tapi kalau montase penyatuan beberapa gambar untuk menjadi karya seni yang baru. Seperti itu ya adik-adik, ini contohnya montase. Bisa kita menggunakan tema pelestarian kehidupan dunia air. Ya, yang pertama kita ambil adalah background ini ya. Background yang belakang adalah kertas warna biru. Terus di sini ada gambar dari batu ya. Batuan-batuan yang berjajar ya. Itu dipotong ini ya. Terus ditempelkan. Setelah itu kita cari gambar-gambar rumput. Kita potong, kita tempelkan di depannya. Terus ada bintang laut, kerang ya, dan terumbu karang. Kak kepiting itu ditaruh di atas batu. Seakan-akan itu memang di atas batu hidupnya ya. Terus ikan itu letaknya kan melayang ya di atas, di tengah-tengah air. Jadi ikan itu ditaruh di atasnya seperti ini ya. Dipotong dulu terus ditaruh. Nah, itu namanya montase dengan tema kelestarian kehidupan dunia air. Ya, pada intinya, kelebihan dari karya montase itu dapat mengembangkan imajinasi kalian dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Harus padu ya berarti ya. Seumpama di sini dikasih gambar sapi kan nggak cocok. Kenapa? Karena di dalam air laut. Jadi di sana harus disesuaikan dengan temanya. Penentuan tema ini untuk memudahkan kita mengelompokkan gambar-gambar. Seperti itu ya adik-adik. Tahu kan ya apa itu montase dan perbedaannya dengan kolase dan mozaik. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Cukup sekian, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.